Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillahirrabbilalamin. Kita masih diberikan amanah oleh Allah dengan kesehatan, waktu, dan juga hidayah. Mudah-mudahan semuanya ini benar-benar menjadikan kita semakin pandai bersyukur atas segala nikmat yang diberikan Allah pada kita, dan kita buktikan dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan sekali lagi kita tidak henti-hentinya berdoa. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan keselamatan oleh Allah, diberikan kemudahan, keberkahan dalam mengarungi kehidupan dunia yang hanya sementara dan hanya singkat ini, dan mudah-mudahan kita diberikan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mari kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita mengharapkan syafaatnya. Mudah-mudahan kita diakui menjadi umatnya, dan benar-benar atas izin Allah kita mendapatkan syafaatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah rahimakumullah, dalam episode kali ini kita akan membawakan kitab Nasha'il Ibad, yaitu yang dikarang oleh Imam Syihabuddin Ahmad bin Hajar al-Asqalani, yang kita kenal dengan Ibnu Hajar al-Asqalani, kemudian dijelaskan, diterangkan atau disyarah oleh ulama Indonesia yang dimakamkan di Ma'lah, Syekh Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi al-Bantani, yang kita kenal dengan Syekh Nawawi al-Bantani. Alhamdulillah kami diberikan kesempatan oleh Allah untuk ziarah ke makam beliau berdua, Ibnu Hajar al-Asqalani. Beliau makamnya dekat dengan makamnya Imam Syafi'i di daerah Giza, di daerah Mesir. Alhamdulillah kita sudah ziarah ke makamnya. Kemudian Syekh Nawawi al-Bantani, beliau dimakamkan di Ma'lah, yaitu di makamnya di situ ada Bunda Khadijah, makamnya Syekhuna Maimun Zubair. Mudah-mudahan beliau semuanya, guru-guru kita, benar-benar diampuni segala dosanya oleh Allah, ditempatkan di surganya Allah dengan barokah ilmu yang telah diajarkan pada kita semuanya. Mari kita sama-sama berdoa dengan baca suratul Fatihah. Ila hadratina Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, susan mu'aliful kitab, wa aba'ana wa ummatina wa jaddatina wa ustadina wa ustadina wa syaikhina, ya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, kita akan bahas bagaimana tentang kualitas nilai ibadah kita, ketaatan kita kepada Allah, tingkatannya seperti apa. Ini nanti kesimpulannya seperti itu. Coba ini ada di halaman 22, Al-Maqalah Al-Ashirah, ya, bab tentang Ar-Rubai, jadi maqalah yang 44 dan maqalah yang ke-10 ini. An Ali radhiyallahu anhu wa karrama wajhahu. Ini dinukilkan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Beliau beliau berkata, man istaqa ilal jannah sar'a ilal khairat, ai asra adh-dhahab ilaiha. Barang siapa yang merindukan surga, maka dia akan bergegas untuk melakukan kebaikan. Ini yang pertama. Jadi tingkatan-tingkatan seperti ini mungkin kita rasakan. Kita kadang nggak sadar ibadah kita menjadi semangat karena kita memang diiming-iming oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadisnya Rasulullah, yaitu tentang surga, tentang pahala, keselamatan. Akhirnya kita semangat. Maka kategori yang seperti ini oleh para ulama, ada yang mengategorikan ini adalah ibadah seorang pedagang atau tajir. Karena semangat ibadahnya itu, motivasi yang paling utama adalah ingin mendapatkan surga, ingin mendapatkan pahala, kemudian mendapatkan surga. Tapi mau nggak mau, kita mungkin seperti ini. Ini derajat yang seperti ini, mungkin kita level-level seperti ini. Kemudian waman asfaqa minan nar
intaha anis syahwat. Barang siapa yang takut, ai hadaro, takut terhadap neraka, siksa neraka, intaha anis syahwat, maka dia akan berhenti atas keinginan-keinginan, dorongan-dorongan nafsu syahwat, dorongan untuk melakukan kedurhakaan. Kenapa? Karena ada rasa takut neraka. Ini kategori berikutnya. Kita ibadah terkadang ada setelah semangat karena memang kita ingin mendapatkan surga, di satu sisi kita juga ada rasa takut. Kalau kita mendapatkan azab dari Allah, mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala, atau kita dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Naudzubillah. Maka dua ini terkadang ada dalam diri kita. Kita melakukan ketaatan karena kita ingin mendapatkan pahala, kita mendapatkan surganya Allah. Kita menjauhi kemaksiatan karena kita takut mendapatkan azab dari Allah, mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tanpa kita sadar, ini ada dalam diri kita. Ini kalau para ulama mengategorikan ibadahnya ibadah-ibadah abid atau Buddha. Mereka takut melakukan ibadah karena ada rasa takut. Yang mendasari dia melakukan ibadah adalah karena rasa takut. Takut kepada azab atau ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, waman arafad dunya, waman tayaqqana bil maut in hadamat alaihi ladzat. Barang siapa meyakini akan kematian, maka dia akan merasa habislah kenikmatan. Tidak ada harganya kenikmatan dunia. Kenapa? Karena cepat atau lambat dia akan juga mendapatkan kematian atau menjemput atau merasakan kematian itu sendiri. Jadi ketika merasakan seperti ini, ibadah kita juga semangat. Maka untuk akhirat, ikmal li dunyaka ka'annaka ta'isyu abadan. Lakukan untuk duniamu seakan-akan kau hidup selamanya. Ikmal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Lakukan untuk akhiratmu seakan-akan kau akan mati esok. Ini terkadang memotivasi kita akan semakin semangat. Karena kita tidak tahu kita kapan meninggalnya. Orang kalau beribadah ketika sholat kemudian dia merasa bahwa ini adalah yang terakhir, sudah pasti dia akan melakukannya dengan maksimal. Orang ketika Ramadan kemarin kalau merasa itu Ramadan bisa jadi ada yang terakhir, dia akan menggunakan Ramadan itu dengan sebaik mungkin. Dia tidak akan menyia-nyiakan waktu yang kesempatan yang diberikan Allah padanya. Ini terkadang muncul dalam diri kita dan itu motivasi. Memang level kita seperti itu. Kemudian yang keempat di sini disebutkan waman arafad dunya, barang siapa mengetahui dunia. Ini ai bi anna darul mihan, bahwa sesungguhnya dunia itu adalah tempatnya ujian. Hanat alil musibat, ai lanat ali asyadaid an-nazila, maka dia akan mudah atau merasa ringan ketika mendapatkan musibah dari Allah, merasa enteng karena semuanya ini memang tidak lepas dari itu. Karena dunia ini memang tempatnya musibah, dunia ini tempatnya ujian. Kita hidup di dunia, maka kita harus siap mendapatkan ujian dari Allah. Kalau dalam Al-Quran jelas, walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wa thamarat wa basyiris sabirin. Kita pasti diuji oleh Allah dengan rasa takut, rasa kekurangan, dan seterusnya. Itu ujian-ujian yang pasti akan kita rasakan. Karena apa? Karena kita di dunia. Ad-dunya darul bala, ad-dunya darul mihan. Dunia itu memang tempatnya ujian. Maka ini bentuk empat ini setidaknya akan memberikan garis bawah. Yang pertama 1-3 tadi itu memang tingkatan kita. Tapi bagaimana level yang tertinggi, yaitu ketika kita melakukan ibadah. Kita ini bukan karena ingin surga, bukan karena takut neraka, tapi karena benar-benar ridho Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ibadahnya orang yang arif.
Ini level-level yang tertinggi. Yang diharapkan adalah Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku lillahi rabbil alamin. Ini level yang luar biasa. Mungkin sulit bagi kita. Bagaimana caranya? Kita walaupun sulit, kita harus mengetahui caranya. Ini adalah ibadah orang-orang yang benar-benar melakukan segala sesuatu. Ini adalah konteksnya mensyukuri nikmat Allah. Yang dilihat adalah semuanya adalah sisi positif, hikmah di balik itu semua. Dalam kondisi susah, bahagia, semua yang dilihat adalah di balik itu semuanya. Ketika dia berkecukupan, yang dilihat adalah datangnya itu adalah karunia nikmat dari Allah. Di saat dia tidak berkecukupan, mungkin di situ ada skenario Allah. Ini memang sulit. Maka wasiat Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah dalam yang ditulis dalam kitab Nashul Ibad ini, mari kita sama-sama mencerna. Apakah kita ingin mendapatkan surga sehingga kita semangat? Ataukah karena kita takut neraka sehingga kita juga semangat? Ataukah karena kita memang benar-benar merasa bahwa kita akan mati sehingga merasa bahwa kita ini adalah yang segera, atau kita akan menjemput kematian dengan segera? Bisa jadi setelah ini, atau bisa jadi kita nggak tahu kapan. Akhirnya kita siap-siap, kita selalu untuk istiqomah melakukan kebaikan. Dan yang keempat, kita merasa dunia ini adalah memang benar-benar ujian, maka kita menghadapinya begitu nikmat karena memang ujian. Kita sekarang berada di wabah yang seperti ini, ya kita mau nggak mau, ini adalah ujian dari Allah, dan kita berusaha untuk menghadapinya. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita kembalikan kepada Allah, hablum minallah. Kita ikhtiar secara ibadah, dengan mendekat pada Allah, hablum minannas. Kita berikhtiar secara manusiawi sebagai bentuk sunatullah, yaitu dengan menjaga kesehatan, menjaga imun tubuh kita, dan menjaga kebersihan dan seterusnya. Maka ini mari kita sama-sama merenung, sekali-kali merenung seperti apa ibadah kita. Mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah untuk benar-benar menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur, senantiasa bersyukur dan bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah pada kita. Mudah-mudahan kita diberikan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf atas segala khilafan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.